Selamat siang Bapak. Selamat siang dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Sita, dokter yang bertugas pada rumah sakit hari ini. Jadi sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Albert. Baik Bapak Albert, umurnya berapa ya Pak? Saya baru 18 tahun. 18 tahun. Untuk alamat rumahnya Bapak di mana nih Pak? Saya kebetulan tinggalnya di Tambak Siring gitu. Oh, di Tambak Siring. Asalnya dari sana ya Pak? Enggak, saya asalnya sih dari Gatsu, dari Denpasar. Untuk pekerjaan Bapak Albert, Saya apakah belum- masih mahasiswa atau bekerja? Saya sih ngambil dua kerjaannya dokter ya. Saya mahasiswa juga, habis itu saya juga selebgram kebetulan. Baik. Untuk status apakah sudah menikah atau belum ya Bapak? Belum sih dokter, saya lagi cari-cari. Baik, untuk pendidikan terakhir dari Bapak Albert, Kebetulan saya sekarang kuliah. berarti SMA ya terakhir. Iya, terakhir SMA. Baik, jadi sebelumnya untuk Bapak Albert sendiri, keluhan utama Bapak datang ke rumah sakit ini ada apa ya Pak? Kebetulan sekarang akhir-akhir ini saya kadang sering lemas gitu dokter. Kayak kadang mau ngapain itu keduluan capek, kadang mageran jadinya, kayak tiba-tiba lemas, tangan lemas, kaki lemas. Jadi kemana-mana itu kayak rasanya berat sekali rasanya. Baik, sejak kapan itu Pak? Kebetulan sudah seminggu atau seminggu setengah yang lalu kalau tidak salah. Untuk lemasnya itu biasanya di bagian mana ya Pak? Biasanya Biasanya lemas? di tangan atau di kaki itu dokter, makanya kadang saya lebih suka rebahan jadinya. Seberapa sering rasa lemas itu Bapak rasakan? Kalau tiap hari itu cukup sering sih dokter, apalagi pagi atau mau malam-malam itu. Kalau siang mungkin lebih mendingan ya. Untuk kalau saya beri skala untuk Bapak Albert sendiri menilai dari 1 sampai 10 seberapa besar itu sakit atau lemas yang Bapak rasakan? 8 atau 9 lah dokter, karena sekarang saya masih bisa kesini gitu. Oke. Kemudian bagaimana awal mula dari Bapak merasakan sakit? Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya. Saya kurang tahu ya dokter ya, kira-kira seminggu atau seminggu setengah yang lalu tuh tiba-tiba setelah saya makan besok paginya itu sudah mulai lemas. Itu mau jalan pun kayaknya capek banget gitu rasanya, jadi saya cuma tiduran aja gitu dokter. Baik, selain lemas apakah ada keluhan lainnya Pak? Kebetulan untuk sekarang mungkin lemas saja sih itu dokter. Kalau untuk pusing apakah ada Bapak? Kalau pusing terkadang muncul, tapi kadang-kadang juga jarang munculnya gitu. Kemudian biasanya apa yang Bapak lakukan sehingga menambah rasa sakit atau lemas dari Bapak? Kemudian kalau saya misalkan lagi banyak aktivitas nih dokter, kayak saya mungkin lagi buat tugas, habis itu tiba-tiba saya disuruh endorse ini itu, capek, lemes jadinya badan saya. Mungkin kalau pekerjaan berat tuh saya kurang bisa sekarang, padahal biasanya biasa aja gitu. Kemudian apa yang biasanya Bapak lakukan kemudian membuat lemas itu agak berkurang itu ya Pak? Yang pastinya rebahan sih dokter. Mungkin saat istirahat ya Pak? Iya benar. Iya. Kemudian untuk penyakit terdahulu apakah Bapak memiliki riwayat penyakit kronis seperti kencing manis misalnya Bapak? Alhamdulillah sih belum ada ya dokter ya. Tidak ada. Kemudian apakah Bapak sempat mengkonsumsi obat mungkin? Obat sih kayaknya cuman waktu ini saya sempat diare, jadi saya minum Biatap aja dokter. Kebetulan saya lebih sering minum vitamin sih, vitamin C, apalagi kan sekarang masa pandemi kan dokter. Iya. Kemudian apakah sebelumnya Bapak pernah mengalami kecelakaan atau benturan? Kan kayaknya keseliput kecil itu pernah sih dokter. Tapi apakah sampai terbentur ya Pak? Kurang ingat saya dokter, kayaknya pernah sih nih ke dokter. Baik, kemudian untuk dari keluarga, apakah ada penyakit dari keluarga mungkin dari keturunan? Dari keluarga tidak ada. Kemudian untuk kepribadian sosial Bapak, apakah Bapak sering olahraga ya Pak? Kebetulan karena saya sibuk ya dokter ya, karena saya juga mahasiswa, juga selebgram juga, jadi jarang saya olahraga, lebih sibuk di tugas sama pekerjaan aja sih. Oh baik. Kemudian untuk aktivitas sehari-harinya selain mungkin endorse atau lain sebagainya, apakah ada ya Pak? Paling itu aja, paling online kelas, habis itu live Instagram, Snapgram, paling gitu aja sih dokter. Untuk pola makannya bagaimana Bapak? Kalau pola makan ya kebetulan saya sempat lihat tuh tadi dokter, kalau
ada diet yang kita tuh nggak boleh ngurangin makan daging. Jadi sekarang tuh saya dari beberapa minggu yang lalu saya lebih banyak makan kayak tempe, tahu, kayak mungkin diseling-selingin sama gorengan-gorengan kayak terong goreng, itu enak banget dokter. Apalagi sele goreng itu juga kadang saya makan juga. Berarti daging memang tidak pernah ya Iya, Pak? saya kurangi makan daging sih dokter. Baik, jadi mungkin karena Bapak sendiri juga merupakan selebgram, mungkin pernah melihat di internet. Jadi menurut Bapak, persepsi Bapak sendiri, mungkin Bapak mengalami penyakit apa? Apakah mungkin Kalau dari yang saya lihat kan, dari saya mungkin sempat search nih di Google, di Instagram juga, saya sempat lihat kalau nggak salah sih katanya anemia dokter, tapi saya kurang berani mastiin ya, soalnya saya juga bukan anak kedokteran, jadi makanya saya ke dokter sekarang buat mastiin juga apakah beneran nih saya anemia, soalnya kayaknya dari pola hidup saya juga baik-baik aja gitu, nggak ada yang salah, kenapa tiba-tiba bisa lemes-lemes gitu ya. ya baik, mungkin untuk Bapak Albert, mungkin saya ulang ya Pak. Jadi Bapak Albert usia 18 tahun, dengan keluhan utama yaitu lemas ya Pak, dan sudah sejak 1 atau 1,5 minggu yang lalu. Lokasi yang paling sering itu di tangan dan juga kaki, dan itu sangat sering dialami. Dan untuk besar dari skala bagaimana besarnya penyakit Bapak yang rasakan itu 8 atau 9. Kemudian untuk keluhan penyertanya juga ada pusing mungkin terkadang. Kemudian faktor yang dapat memperberat itu ketika banyak aktivitas, dan untuk memperingannya itu adalah dengan istirahat. Kemudian untuk penyakit terdahulunya, untuk kronis tidak ada. Kemudian untuk mengkonsumsi obat itu adalah obat diabetes karena sempat diare, dan juga beberapa vitamin seperti vitamin C. Kemudian mengalami kecelakaan atau benturan pernah. Untuk penyakit dari keluarga tidak ada. Olahraga juga tidak pernah. Untuk aktivitas juga jarang karena dikarenakan lemas. Kemudian untuk pola makan itu tempe tahu dikarenakan juga sedang menjalani diet, begitu kan. Baik, jadi untuk persepsi dari Bapak sendiri, Bapak mengatakan bahwa diri Bapak mengalami anemia. Mungkin karena dari hal tersebut, jadi dari saya juga memiliki pendapat yang sama dengan Bapak, namun mungkin ini belum dapat saya pastikan karena nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik, jadi untuk menegakkan diagnosis dari saya dan juga Bapak. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan fisik, di mana nanti tujuannya yaitu seperti yang saya katakan tadi, untuk menegakkan diagnosis dari yang sudah kita lakukan pada wawancara medis yang tadi. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan mengukur, maupun nanti juga saya akan mengecek dari tensi Bapak. Jadi dari yang saya katakan tadi, apakah Bapak bersedia ya Pak Albert? Bersedia dokter. Baik, apabila Bapak bersedia, saya akan mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Dan Bapak silakan bisa duduk di bed pemeriksaannya Pak. Baik dokter. Untuk pemeriksaan yang pertama, Bapak bisa silakan untuk berbaring ya Pak. Iya dokter. Baik, jadi untuk yang pertama di sini saya lihat dari wajah Bapak, leher, tangan dan juga kaki ini masih normal ya Pak. Jadi saya mau memeriksa mata Bapak dulu. Mungkin di sini saya lihat pada bagian bawah mata Bapak itu terlihat agak pucat ya Pak. Mohon maaf ya Bapak, saya pegang kelopak matanya. Ini Bapak bisa ikuti jari tangan saya. Ya baik, jadi masih normal ya Pak. Jadi di sini kita anggap pasien sudah membuka masker, dan di sini saya lihat pada bibir Bapak itu masih normal, tidak ada kebiruan ya Pak. Untuk selanjutnya di sini saya lihat untuk kuku tangannya Bapak. Baik, masih normal. Kemudian yang di sebelah kiri masih normal. Untuk telapak tangannya Bapak. Baik, untuk telapak tangannya mungkin agak sedikit pucat saya lihat ya Pak. Baik, untuk kaki di sini saya lihat untuk kukunya masih normal juga ya Pak. Baik, jadi sekarang Bapak bisa untuk duduk nih Pak. Ya baik, jadi di sini saya akan sedikit menekan ya Pak. Mohon maaf apabila terasa tidak nyaman di sini, untuk mengetahui dari adanya kelenjar getah bening apakah membesar atau tidak ya Pak. Baik, ini saya mohon maaf, ini saya sedikit. Baik, mohon maaf ya Pak. Iya dok.
Baik, jadi untuk dari tekanan yang saya lakukan tadi itu tidak ada ya Pak untuk pembesaran dari Bapak sendiri. Apakah terdapat atau merasakan nyeri Pak? Belum sini dok. Oh, baik. Jadi untuk selanjutnya ini Bapak bisa kembali berbaring ya Pak. Di sini saya akan melakukan sedikit penekanan dan juga pengetukan ya Pak. Jadi untuk mengetahui dari hati dan juga dari limfo Bapak ya. Maaf ya Bapak, ini saya naikkan sedikit bajunya untuk memudahkan. Baik, jadi yang pertama Bapak bisa menekukan kakinya ya Pak. Baik, sini saya akan sedikit menekan ya Bapak untuk hatinya, untuk mengetahui dari apakah ada pembesaran atau tidak. Mohon maaf ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak dong. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian saya akan menekan pada daerah di sebelah kiri Bapak ya Pak. Kalau terasa nyeri Bapak bisa katakan ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik. Sekarang Bapak bisa luruskan kakinya Pak. Di sini saya akan melakukan sedikit pengetukan ya Pak. Iya dok. Mohon maaf ya Bapak. Mohon maaf saya ukur ya Pak. Iya dok. Baik, jadi untuk ukurannya masih normal ya Bapak untuk panjang dari hati Bapak. Kemudian saya akan mengukur di sebelah kirinya Pak. Iya dok. Baik, masih normal juga ya Pak. Iya dok. Jadi untuk hati Bapak itu masih normal untuk letaknya Pak. Sekarang saya akan sedikit untuk mengetuk pada bagian dari limfo Bapak ya. Baik Bapak, bisa agak mereng menghadap ke saya Pak. Baik Bapak, sekarang Bapak bisa menarik nafas dan juga menahannya Pak. Baik, masih normal ya Bapak. Jadi bisa dihembuskan nafasnya dan bisa lurus lagi ya Pak. Sekarang Bapak bisa menurunkan bajunya. Baik, sekarang saya akan mengecek dari tensi Bapak ya. Iya dok. Ini menggunakan alat ya Bapak, bernama sphygmomanometer. Maaf Bapak, bisa diluruskan tangannya. Saya naikkan sedikit. Apakah terasa kencang Pak? Tidak dok.
Baik Bapak, jadi untuk tensi dari Bapak itu masih normal ya Pak. Saya dapatkan 110/60 nih Pak. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan memeriksa untuk apakah Bapak terinfeksi dari virus dengue yang menyebabkan demam berdarah atau tidak dengan menggunakan alat ini juga ya Pak. Jadi mungkin saya akan sedikit, mungkin rasanya itu tidak nyaman ya Pak, agak sedikit kebas karena ini saya agak sedikit menahan selama kurang lebih 5 menit ya Pak. Baik. Jadi di sini sudah ceritanya sudah selama 5 menit, jadi saya lepaskan ya Pak. Jadi setelah dilepaskan juga ditunggu selama 2 menit dan kita lihat apakah ada bintik-bintik atau tidak. Nah Bapak, jadi setelah menunggu 2 menit juga di sini saya lihat tidak ada bintik-bintik ya Pak. Jadi Bapak tidak terinfeksi dari virus dengue yang sebagai penyebab demam berdarah. Jadi saya izin melepaskan ya Pak. Baik, mohon maaf Bapak. Jadi ini bisa saya bantu untuk menurunkan. Jadi pemeriksaannya sudah selesai ya Bapak. Jadi untuk Bapak bisa merapikan pakaian, saya akan merapikan alat dan juga bahan, serta saya akan mencuci tangannya Bapak. Bapak bisa kembali ke meja pemeriksaan. Terima kasih ya Bapak. Iya dokter, terima kasih. Baik Bapak Albert, jadi untuk pemeriksaan yang tadi kita lakukan, jadi untuk diagnosis dari saya sementara itu masih sama ya Pak. Bapak mengalami anemia dikarenakan seperti yang tadi kita tahu, Bapak hanya makan tempe dan tahu beberapa minggu ini karena sedang menjalani diet. Jadi karena kekurangan makan daging atau zat besi itu Bapak jadinya mengalami anemia. Jadi tadi juga tidak ada pembesaran dari hati maupun limfa Bapak, semuanya masih normal. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada laboratorium untuk lebih mengetahui apakah benar Bapak mengalami anemia atau tidak. Jadi mungkin saya akan memberikan Bapak resep. Ini ada obat suplemen penambah darah, mungkin untuk dapat menambah darah dari Bapak supaya tidak lemas dan juga pusing. Jadi untuk Bapak Albert, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini sih tidak ada dokter. Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bapak dan semoga cepat sembuh nih Pak. Terima kasih dokter. Ya.